Namo Buddhaya, perkenalkan saya Serina dari kelas 1 BOPA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Tipitaka. Tipitaka merupakan kitab suci agama Buddha yang berisi berbagai sutta atau ajaran dari Sang Buddha untuk umat Buddha. Di dalam Tipitaka terdapat ajaran-ajaran Buddha Gautama yang dibabarkan selama 45 tahun beliau mengajarkan Dhamma. Tipitaka dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian disebut Pitaka yang berarti keranjang atau kumpulan. Jadi Tipitaka diartikan sebagai 3 keranjang atau 3 kumpulan dari ajaran Sang Buddha. Kitab suci Tipitaka memiliki 3 bagian besar yang terdiri atas Vinaya Pitaka, kumpulan ajaran yang terkait dengan upasaka, upasika atau umat Buddha. Yang kedua adalah Sutta Pitaka. Sutta Pitaka berisi tentang kumpulan ceramah, dan Abhidhamma Pitaka yang berisi tentang kumpulan doktrin yang lebih tinggi. Vinaya Pitaka terdiri dari peraturan disiplin yang diberikan untuk mengatur perilaku para siswa Sang Buddha yang telah diterima Sangha sebagai biku dan bikuni. Yang kedua, Sutta Pitaka. Sutta Pitaka adalah kumpulan khotbah Sang Buddha secara keseluruhan yang diberikan dalam berbagai kesempatan untuk orang-orang dengan watak yang berbeda. Sebagian besar khotbah ditujukan untuk kepentingan biku dan bikuni, berhubungan dengan praktik kehidupan yang suci. Sutta Pitaka menjelaskan makna-makna ajaran Sang Buddha agar ajaran tersebut tidak disalahartikan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka merupakan bagian besar dari Pitaka. Bagian ini merupakan kumpulan doktrin-doktrin Sang Buddha yang telah disusun secara sistematis dan menyajikan saripati ajaran beliau. Abhidhamma Pitaka berarti ajaran yang lebih tinggi atau ajaran khusus yang bersifat unik karena kedalamannya, pendekatan analisis, keluasan jangkauannya, dan hasil yang ditimbulkannya bagi seseorang. Sekarang saya akan menjawab 4 pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, mengapa kita harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Di Tipitakalah semua ajaran Sang Buddha ditulis dan disimpan, dan sebagai umat Buddha, apapun keadaannya, kita harus tetap mengacu dan memegang teguh pada Tipitaka. Yang kedua, validalitas dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Sebagai umat Buddha, kita sebaiknya harus memahami setidaknya dasar dari Tipitaka, seperti apa itu Tipitaka, arti Tipitaka, dan pembagian Tipitaka. Pentingnya memahami kitab suci Tipitaka adalah sebagai pandangan hidup ke jalan yang benar, dan jika ada seseorang yang bertanya kepada kita bisa menjelaskan dengan benar kepada orang tersebut. Yang ketiga adalah dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka untuk kedepannya. Tantangan Tipitaka adalah bisa kapan saja berkurangnya orang atau umat awam yang ingin memperdalam kitab suci Tipitaka tersebut. Karena pada zaman sekarang kebanyakan orang itu lebih senang bermain game dan sosial media sehingga lupa untuk mempelajari dan memperdalam Dhamma. Yang keempat dan yang terakhir, esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Untuk saat ini esensinya masih kuat, dan menurut saya untuk masa depan kitab suci Tipitaka akan selalu dibutuhkan dan dipelajari oleh umat awam dan akan selalu melekat di tubuh manusia. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Namo Buddhaya.